Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bahari. Hai anak-anak ibu, siswa-siswi SMP Hang Tua 1 dan Hang Tua 2, kembali lagi belajar daring bersama Bu Ade via Google Classroom dan YouTube. Tetap semangat ya, tetap optimis dan tidak mudah menyerah. Oke anak-anak, tonton tayangan video pembelajaran kali ini dan jangan skip agar kamu tidak gagal paham. Pada pelajaran yang lalu, kamu sudah melihat dan mencermati tayangan beberapa ekosistem yang ada di pesisir. Bisakah kamu menyebutkannya kembali? Ya, benar. Yang pertama, ekosistem terumbu karang, ekosistem mangrove, ekosistem padang lamun, dan ekosistem estuaria. Selain itu, ada juga ekosistem pantai dan pesisir. Tentunya kamu sudah pernah ke pantai kan? Hampir semua orang Indonesia pernah ke pantai, karena sebagian besar wilayah Indonesia adalah lautan. So, tidaklah sulit untuk menemukan pantai. Nah, masih ingatkah kamu apa itu pantai dan pesisir? Apakah yang membedakan keduanya? Untuk itu, tonton tayangan ini sampai habis, jangan di-skip. Oke, check it out. Pantai adalah batas langsung lautan dan daratan, atau disebut juga daratan yang terdekat dengan laut. Sedangkan pesisir merupakan daratan yang terendam air saat pasang naik dan kering saat pasang surut. Pesisir merupakan bagian dari pantai. Masyarakat Belawan dan sekitarnya umumnya tinggal di zona pesisir karena daratannya terendam saat pasang naik dan kembali lagi mengering saat pasang surut. Pernahkah kamu mengalami banjir rob? Biota apa sajakah yang terbawa bersamaan dengan banjir rob? Dan bagaimanakah kondisi gelombang laut saat pasang naik? Ceritakanlah hal-hal apa sajakah yang kamu alami saat banjir rob. Persamaan pantai dan pesisir yaitu pesisir memiliki panjang yang sama dengan pantai, namun lebarnya tidak sama, tergantung jenis pantainya. Pada pantai yang sangat landai, lebar pesisir mencapai puluhan meter. Pada pantai yang curam, lebar pesisir sangat sempit karena ketika pasang naik, air laut tertahan oleh dinding pantai sehingga tidak dapat mengalir lebih jauh ke arah daratan. Di video sebelumnya, kamu telah mempelajari ekosistem terumbu karang dan mangrove. Pada tayangan video ini akan dibahas ekosistem padang lamun dan estuaria. Tumbuhan lamun atau biasa disebut seagrass adalah tumbuhan yang hidup dan tumbuh di bawah permukaan laut dangkal. Faktor-faktor yang mempengaruhi distribusi lamun di perairan antara lain cahaya, suhu, salinitas, sedimen, dan nutrien. Lamun atau seagrass mempunyai bunga, buah, dan akar sejati, serta tumbuh pada substrat berlumpur, berpasir, sampai berbatu. Itulah mengapa lamun dikategorikan ke dalam tumbuhan tingkat tinggi, layaknya tumbuhan yang berada di daratan. Ekosistem padang lamun memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi. Menurut data yang diambil dari Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut tahun 2020, diperkirakan Indonesia memiliki 15 jenis lamun, di mana jenis yang paling banyak ditemukan di perairan Indonesia yaitu Enhalus acroides dan Thalassia hemprisi. Luas padang lamun di Indonesia adalah 1.507 km persegi. Tapi sayangnya hanya 5% yang tergolong sehat, 80% tergolong kurang sehat, dan 15% tergolong tidak sehat. Ya, kondisi ini sangat disayangkan dan memprihatinkan. Padahal banyak sekali biota-biota laut lainnya yang tergantung pada ekosistem padang lamun. Oh ya, untuk diketahui, padang lamun itu berbeda dengan rumput laut. Padang lamun itu adalah seagrass, sedangkan rumput laut adalah seaweed
atau alga dan ganggang. Jadi keduanya berbeda ya. Tahukah kamu mengapa kita perlu menjaga ekosistem padang lamun? Hal itu dikarenakan banyak sekali biota-biota laut lainnya yang bergantung pada ekosistem padang lamun, terutama dugong dan penyu. Ya, hubungan dugong dan penyu di padang lamun sangat erat. Keduanya membentuk simbiosis mutualisme. Perilaku dugong dan penyu mengacak-acak dasar lamun dapat membuat padang lamun menjadi subur. Akibatnya terjadilah keseimbangan ekologis flora dan fauna lain seperti ikan, bintang laut, kuda laut, kepiting, dan lainnya. Selain itu, keberadaan lamun di perairan yaitu sebagai pelindung pantai dengan cara meredam arus dan gelombang, pendaur zat hara dan menstabilkan sedimen agar perairan tidak keruh, sebagai penyerap karbon dioksida, dan untuk proses fotosintesis. Secara ekonomi, padang lamun menyediakan berbagai sumber daya yang dapat digunakan untuk menyokong kehidupan masyarakat seperti untuk makanan, perikanan, bahan baku obat-obatan, dan pariwisata. Estuari atau estuaria sebagai suatu daerah perairan tempat bertemunya air tawar dari sungai dan air asin dari laut. Pada saat pasang, maka salinitas perairan akan meningkat, sedangkan saat surut salinitas menurun. Dalam hal ini, pembentukan daerah estuari diawali dari suatu aliran sungai menuju laut. Daerah ini dapat berupa muara sungai yang sangat lebar, rawa-rawa pantai, atau daerah lain yang tidak terlepas dari pengaruh air laut. Pengaruh campuran massa air tawar dan air laut tersebut menghasilkan suatu kondisi lingkungan dan komunitas biota yang khas, kompleks, dan dinamis yang tidak sama dengan air tawar dan air laut. Secara ekologis, perairan estuaria berfungsi sebagai sumber unsur hara dari bahan organik yang berasal dari sirkulasi pasang surut, sebagai habitat bagi sejumlah spesies hewan seperti daerah pemijahan, pengasuhan, dan tempat mencari makan atau pembesaran. Sedangkan peran penting ekonomi antara lain sebagai lahan perikanan tangkap, sumber pendapatan, dan sumber protein hewani. Sayangnya saat ini banyak oknum-oknum manusia sebagai pengelola membuat daerah ini menjadi tempat yang lebih tercemar dibandingkan bagian lautan lainnya. Pembuangan sampah dan limbah hasil industri yang mengandung racun kebanyakan dibuang ke dalam sungai, di mana racun tersebut kemudian diangkut ke arah muara sungai dan masuk ke dalam estuaria, sehingga daerah ini menjadi sangat-sangat tercemar. Dengan adanya ancaman dan permasalahan tersebut, perlu dilakukan konservasi atau recovery untuk meminimalkan kerusakan atau mencegah terjadi kerusakan wilayah estuaria yang dilakukan baik dari pihak pemerintah dan non-pemerintah, serta masyarakat yang hidup di wilayah pesisir, agar diharapkan muncul kesadaran kebaharian akan pentingnya menjaga lingkungan agar di dalam ekosistem dapat berlangsung secara seimbang dan berkesinambungan, yang tidak akan memberikan dampak yang buruk seperti terjadinya bencana alam. Mari kita jaga alam agar alam menjaga kita.